Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Zuratunisa Putri yang kali ini akan membahas mengenai situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Hubungan Internasional di Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik saat ini sedang mengalami perubahan geopolitik yang sangat cepat. Dua kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus bersaing untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini. Persaingan ini sering dipicu oleh masalah dalam negeri masing-masing negara, sehingga keputusan yang mereka ambil terkadang merasa tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan dampak ke depannya. Akibatnya juga ketegangan antar negara pun sering meningkat. Negara-negara kekuatan menengah seperti Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, dan Filipina pun ikut menyesuaikan strategi mereka. Misalnya, Jepang menaikkan anggaran militernya meskipun dihadapkan pada masalah seperti rekrutmen tentara dan penolakan publik terhadap pajak baru. Nah, jadi ada beberapa konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Seperti yang pertama, ada perubahan kekuatan global, yaitu Tiongkok dan negara-negara berkembang mulai menunjukkan kekuatan, sementara Amerika Serikat berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, ada kesalahpahaman politik, seperti narasi dari media dan pemimpin politik sering memperbesar ketegangan. Yang ketiga adalah masalah domestik, banyak negara-negara besar tidak stabil secara politik, sehingga sulit membuka perjanjian luar negeri yang strategis. Yang keempat ada perlombaan senjata, banyak negara-negara meningkatkan kekuatan militer karena khawatir dengan pertumbuhan militer dari Tiongkok. Yang kelima, ada pentingnya pencegahan konflik. Diplomasi yang tidak provokatif dan kerjasama pertahanan jadi kunci untuk menjaga perdamaian. Yang keenam, ada keamanan ekonomi. Negara-negara mulai berfokus pada faktor-faktor penting seperti pangan, teknologi, energi yang tidak bergantung pada negara-negara lain. Yang ketujuh, ada aliansi strategi baru seperti Quad dan AUKUS yang memperkuat posisi Amerika Serikat, meski relasi mereka dengan ASEAN masih terbatas. Nah, jadi ada 3 negara yang terjadi konflik di kawasan Asia Pasifik. Yang pertama ada Filipina, yang kedua ada Korea Utara, dan ketiga ada Taiwan. Yang pertama ada Filipina, rawan terjadi konflik karena letaknya berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Yang kedua Korea Utara, semakin berbahaya dengan senjata nuklir yang mereka punya dan hubungannya dengan Rusia. Yang ketiga ada Taiwan, yang tetap menjadi isu sensitif karena ancaman invasi dari Tiongkok. Walaupun penuh tantangan, di kawasan Asia Pasifik ini mempunyai potensi yang besar untuk pertumbuhan dunia, seperti negara Indonesia, Vietnam, dan India yang punya peluang penting untuk menjadi pemain penting di dunia. Inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP menunjukkan niat untuk menciptakan kerjasama kawasan yang inklusif dan bebas dari dominasi kekuatan besar. Namun, masih ada tantangan besar yang masih ada, seperti ancaman konflik dari Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Terus ada tekanan ekonomi politik dari luar negeri dan ketimpangan pembangunan antar negara. Jadi Asia Pasifik itu punya masa depan yang cerah, tapi butuh kerjasama yang erat antar negara dan penyelesaian damai atas konflik-konflik yang ada. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.